Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang etika manajerial dengan nama kelompok Ilham Purnamaji, Pinkan Viola Martiza, Sriwibowo, Maharani Anissa Putri, dan saya sendiri Akbar Adi Nugroho. Dengan guru pengampu Muhammad Halim Maimun, SEMM. Divisi etika manajerial. Etika manajerial merupakan standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Rizwi Griffin dalam bukunya yang berjudul Bisnis mengklasifikasikan etika manajerial ke dalam 3 kategori, yaitu 1. Perilaku terhadap karyawan. Kategori ini meliputi aspek perekrutan, pemecatan, kondisi upah dan kerja, serta privasi dan respek. 2. Perilaku terhadap organisasi. Permasalahan etika juga terjadi dalam hubungan pekerja dengan organisasinya. 3. Perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Lanjut. Arti penting etika manajerial terhadap keberlanjutan organisasi. Pada saat menjalankan bisnis ataupun suatu tugas diperlukan adanya rasa tanggung jawab dan sebuah aturan untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Hal tersebut menjadi pendorong bagi sebuah bisnis untuk menuju arah yang lebih baik atau kesuksesan. Etika manajerial adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Lanjut. Apa itu etika? Etika adalah keyakinan tentang tindakan benar dan salah atau tindakan baik dan buruk, mempengaruhi hal-hal lain. Nilai dan moral pribadi individu dan konteks sosial menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap perilaku etis atau tidak etis. Lanjut. Apa itu etika manajerial? Etika manajerial adalah suatu kode etik perilaku seorang manajer atau pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan lembaga. Bagaimana cara mengambil keputusan berdasarkan etika manajemen? Pucuk pimpinan atau top manager perlu memahami dan memiliki keterampilan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan yang memungkinkan asas kesatuan perintah diwujudkan. Di lingkungan suatu organisasi, pengambilan keputusan dan kebijaksanaan yang ditetapkan pucuk pimpinan atau pimpinan unit, satuan kerja bawahannya harus dirasakan sebagai keputusan bersama dan terarah pada kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi tertentu saja. Ada 5 kriteria dalam mengambil keputusan yang etis, yaitu 1. Utilitarian, keputusan yang diambil semata-mata atas dasar hasil atau konsekuensi mereka. Tujuannya adalah memberikan kebaikan yang besar untuk jumlah yang besar. Pandangan ini cenderung mendominasi pengambilan keputusan bisnis, seperti efisiensi, produktivitas, dan laba yang tinggi. Nomor 2. Universalisme. Ini menekankan pada baik buruknya perilaku tergantung pada niat dari keputusan atau perilaku. Paham ini adalah kebalikan dari utilitarianisme. Berdasarkan prinsip Immanuel Kant, paham ini mempunyai 2 prinsip. Pertama, seseorang seharusnya memilih suatu perbuatan. Kedua, orang-orang lain harus diperlakukan sebagai akhir, bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan. Nomor 3, penekanan pada hak. Kriteria ini memberikan kesempatan kepada individu untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kebebasan dan keistimewaan mendasar seperti dikemukakan dalam dokumen-dokumen, contoh Piagam Hak Asasi. Suatu tekanan pada hak dalam pengambilan keputusan berarti menghormati dan melindungi hak dasar dari individu. Nomor 4, penekanan pada keadilan. Ini mensyaratkan individu untuk menegakkan dan memperkuat aturan-aturan yang adil dan tidak berat sebelah, sehingga pada pembagian manfaat dan biaya yang pantas, keadilan distributif perilaku didasarkan pada satu nilai keadilan. Nomor 5, relativisme. Ini menekankan bahwa baik buruknya perilaku manusia didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pribadi. Dengan demikian, setiap individu akan mempunyai kriteria moral yang berbeda dengan individu lainnya.
atau akan terjadi perbedaan kriteria moral dari satu kultur ke kultur lainnya. Next. Bagaimana upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen? Nomor 1. Pelatihan etika. Melalui pelatihan ini, kita diajak untuk mengenal lebih jauh tentang kode etik, batasan kerja, dan pengertian etika, serta berbagai kajian secara tuntas mengenai bagaimana orang bekerja dan mendorong orang menemukan nilai-nilai dalam dirinya. Berbagai potensi atau kualitas harus diketahui dan disadari oleh karyawan supaya dapat berkinerja secara bagus serta dapat membangun etika kerja secara profesional. Di dalam era global yang dapat dipandang sebagai dasar sukses sosial, organisasi, dan pribadi. Tujuan dari pelatihan ini agar para peserta mampu menumbuh kembangkan sifat-sifat atau perilaku kerja secara etis dan bertanggung jawab terhadap perusahaan. Nomor 2, advokasi etika. Upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang-orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar-standar etika. Nomor 3, menerapkan kode etik. Menetapkan standar aturan mengenai aturan etika yang harus dijalankan oleh perusahaan. Melibatkan publik dalam etika manajemen perusahaan. Faktor yang mempengaruhi pilihan etika. Yang pertama, manajer. Manajer membawa pengaruh berupa kepribadian dan perilaku terhadap pekerjaan. Kebutuhan pribadi, pengaruh keluarga, dan latar belakang agama seluruhnya membentuk sistem nilai seorang manajer. Karakteristik pribadi yang khusus seperti kekuatan ego, percaya diri, dan rasa kebebasan yang kuat memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang etis. Yang kedua, organisasi. Seluruh keputusan beretika dibuat dalam konteks interaksi dengan orang lain dan jaringan sosial dalam organisasi memainkan peranan penting dalam memandu tindakan seseorang. Dalam organisasi, pengaruh yang penting terhadap perilaku etis adalah adanya norma dan nilai tim, departemen, dan organisasi secara keseluruhan. Aspek organisasi yang lain seperti budaya aturan dan kebijakan yang eksplisit, sistem penghargaan, sejauh mana perusahaan memperhatikan karyawannya, sistem seleksi, penekanan pada standar hukum dan profesional, serta kepemimpinan dan pengambilan putusan juga dapat mempengaruhi nilai etika dan proses pengambilan keputusan oleh manajer. Manfaat etika manajemen. Yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial organisasi. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Yang keempat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, dapat menciptakan persaingan yang sehat antar perusahaan maupun organisasi. Slide lagi. Yang keenam, mampu menyatakan hal benar itu adalah benar. Yang ketujuh, membentuk sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah. Yang kedelapan, menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah dimiliki. Yang kesembilan, dapat konsekuen dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.